Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ahmad Rafli. Saya Anissa Cahya Ramadhani. Dan saya Sukma Filenya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah suatu kerangka kerja akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Inti dari standar ini adalah mengikuti transaksi dan peristiwa ekonomi pada saat terjadinya, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan. Konsep dasar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pertama, akrual berbeda dengan basis kas yang hanya mencatat transaksi saat ada aliran kas. Basis akrual mengikuti transaksi dan peristiwa ekonomi pada saat terjadinya transaksi. Kedua, transaksi meliputi semua kegiatan yang berdampak pada posisi keuangan pemerintah, baik yang melibatkan aliran kas maupun tidak. Yang ketiga, peristiwa ekonomi, kejadian yang memiliki dampak finansial pada pemerintah, meskipun belum tentu melibatkan transaksi dari pihak ketiga. Mengapa basis akrual penting dalam akuntansi pemerintah? Pertama, transparansi, memberikan gambaran yang lebih akurat dan lengkap tentang kondisi keuangan pemerintah. Kedua, akuntabilitas, memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih objektif dan pertanggungjawaban yang lebih baik. Ketiga, pengambilan keputusan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan. Yang keempat, perbandingan, memudahkan perbandingan kinerja pada periode dan entitas pemerintah. Yang kelima, harmonisasi internasional, sejalan dengan standar akuntansi internasional, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pemerintah di mata dunia. Contoh penerapan berbasis akrual. 1. Pengakuan pendapatan. Pajak daerah diakui saat pendapatan pada periode pajak terutang, bukan saat pembayaran diterima. Kedua, pengakuan beban. Gaji pegawai diakui sebagai beban pada periode ketika jasa kerja diberikan, meskipun pembayaran gaji dilakukan pada bulan berikutnya. Ketiga, pengakuan aset. Persediaan barang milik pemerintah diakui sebagai aset pada saat diperoleh. Yang keempat, pengakuan kewajiban. Utang gaji diakui sebagai kewajiban pada akhir periode akuntansi, meskipun pembayaran gaji yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Tujuan penerapan SAP berbasis akrual. Yang pertama, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat lebih mudah memahami pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas pemerintah, di mana pemerintah dianggap lebih profesional dan akuntabel. Kemudian yang keempat, mendukung pengambilan keputusan, di mana informasi yang lebih baik mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Implikasi penerapan SAP berbasis akrual. Yang pertama, perubahan sistem akuntansi. Pemerintah perlu menyesuaikan sistem akuntansi yang ada untuk mengakomodasi berbasis akrual. Kemudian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, di mana pegawai pemerintah perlu mendapatkan pelatihan untuk memahami dan menerapkan SAP berbasis akrual. Kemudian, perubahan budaya kerja, di mana dibutuhkan perubahan budaya kerja yang lebih berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi. Struktur SAP berbasis akrual. Yang pertama, PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas, PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi, PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa, PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, dan PSAP nomor 12 tentang laporan operasional. Kemudian ada pengguna laporan keuangan. Memakai laporan keuangan sektor publik menurut PP 71 tahun 2010, pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada masyarakat.
pengelolaan keuangan daerah yang pendanaannya sebagian besar dari pembayaran pajak dan retribusi yang dilakukan oleh rakyat. Kemudian ada wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksaan. Lembaga legislatif berkepentingan terhadap informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah dalam rangka mengawasi serta menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berkepentingan terhadap informasi akuntansi keuangan, memberikan opini apakah pengelolaan keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir ada pemerintah. Selanjutnya adalah peranan dan tujuan dari laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai laporan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui dari nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional. Pemerintahan menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari suatu entitas pelaporan, dan membantu untuk menentukan ketaatannya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan yang pertama, akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang pertama adalah akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya adalah manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengalihan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi, membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintahan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja, mengetahui kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Yang pertama, relevan. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik, kemudian memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, serta lengkap. Kemudian, andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik. Yang pertama, penyajian jujur, kemudian dapat diverifikasi, serta netralitas informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Kemudian, dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Sekian penjelasan mengenai konsep dasar akuntansi pemerintah. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.